balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin mau ngomongin YouTube lagi nih. Oh ya teman-teman, kalau kita mau sukses di YouTube, kita harus mengembangkan channel kita seiring waktu. Nah, sebelum kita melakukan perubahan besar untuk mengembangkan channel kita itu, kita harus pahami dulu posisi kita saat ini dan posisi yang kita inginkan nantinya di YouTube gitu loh. Sebelum melakukan gebrakan besar seperti itu, Mimin rasa kita harus memahami ya strategi apa sih yang kita lakukan. Banyak kok kreator yang melakukan gebrakan atau mengubah strategi untuk konten channel YouTube mereka. Contohnya Master Deddy Corbuzier. Nah, dulu kan walaupun dia artis kayak gitu, tapi viewernya di YouTube itu ya standar-standar aja, biasa-biasa aja. Padahal dia udah beragam konten ya yang dia coba. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk membuat konten podcast yang udah gede banget sampai sekarang ini. Jadi ya buat kita sebagai konten kreator itu Mimin rasa nggak apa-apa ya kalau kita mau melakukan perubahan besar pada channel YouTube kita. Menurut Mimin, kita bisa mulai mengubah strategi channel kita itu dengan pondasi 3 alasan dulu. Yang pertama, kalau performa channel kita selama 90 hari terakhir ini terus-menerus turun. Yang kedua, kalau format video kita tuh udah nggak bisa dikembangkan lagi. Udah nggak bisa dikembangkan lagi gitu loh. Dan yang ketiga, emang kita udah bosan dengan konten yang sudah kita bikin dan pengen mencoba ke arah kreatif yang baru. Nah, itu kita bisa mencoba untuk memulai mengubah strategi untuk konten channel kita. 3 alasan tadi. Dan Mimin rasa untuk bisa mengubah strategi konten channel YouTube kita mulai dari yang pertama tadi, performa channel. Kita harus menganalisis performa channel kita dulu. Kita bisa meninjau performa channel kita itu mulai dari data. Data itu bisa mendorong apakah yang sudah kita lakukan itu udah benar atau apa sih yang harus kita rubah. Jadi kita mulai dari YouTube studio kita ya. Oke, setelah kita buka YouTube, selanjutnya kalau kita mau meninjau performa itu kita buka analitik. Nah, oke, analisis channel. Jadi yang pertama ini ada menu ringkasan. Di menu ringkasan ini jadi ada penayangan, waktu tonton, subscriber, dan estimasi pendapatan ya kalau yang udah monetize. Jadi ini adalah analisis dari 28 hari terakhir kita gitu loh. Nah, di ringkasan ini kita bisa lihat kalau penayangan di channel YouTube-nya Mimin ini penayangannya ada 5,9 ribu dan ada keterangan hampir sama seperti biasanya. Jadi penayangan itu adalah ya jumlah penayangan yang sah untuk channel atau video kita. Kemudian waktu tonton jam juga hampir sama seperti biasanya, 391,7 jam ya. Nah, waktu tonton itu adalah lamanya waktu yang dihabiskan penonton untuk menonton video Anda. Dan subscriber itu sendiri selama 28 hari terakhir ini adalah 45 ya penambahannya. Subscriber itu adalah orang-orang yang berlangganan di kanal YouTube kita. Gitu. Artinya jika di metrik ringkasan ini tidak mengalami penurunan yang drastis atau hampir sama seperti biasanya, lebih bagus lagi kalau meningkat, ya kita bisa mulai mengembangkan strategi channel untuk konten video kita di YouTube ini atau tetap stay di konten kita seperti biasanya. Selanjutnya ada menu jangkauan dan ada beberapa metrik yang bisa kita analisis ya. Yang pertama itu tayangan. Jadi tayangan ini adalah jumlah thumbnail kita yang ditampilkan kepada penonton di YouTube melalui tayangan terdaftar. Jadi kalau di channelnya Mimin ini 28 hari terakhir ini meningkat ya 50,4 ribu tayangan. Itu baru thumbnail aja yang dilihat sama penonton karena ditampilkan sama YouTube gitu loh. Tapi
kan termasuk yang misalnya kalau Mimin share di medsos gitu, itu kan nggak muncul thumbnail ya, maka dia nggak masuk ke metrik tayangan gitu teman-teman. Kemudian ada rasio klik tayang dari tayangan. Ini rentangnya yang bagus itu sebenarnya 2-10% ya. Biasanya CTR ini atau rasio klik tayang ini itu meningkat kalau kita baru aja bikin video. Tapi semakin tinggi rasio klik tayang itu bukan berarti bagus juga, karena kalaupun video kita diklik sama penonton atau sama viewer video kita juga bisa menganalisis dari waktu tontonnya. Kalau dia cuma klik doang tapi dia cuma nontonnya sedetik 2 detik, itu nggak bagus juga buat channel kita. Oke, selanjutnya ya penayangan sudah dijelaskan tadi. Sekarang penonton unik. Jadi penonton unik itu adalah estimasi jumlah penonton yang menonton konten kita dalam rentang tanggal yang dipilih. Dan rangkuman dari analisis jangkauan ini biasanya dibuat dalam bentuk corong ya, yang seperti ini. Nah, jadi kita bisa lebih mudah menyimpulkan dari tayangan. Ini adalah ya kesimpulan dari ringkasan dan jangkauan metrik yang udah kita bahas tadi. Kemudian ada juga sumber traffic. Jadi sumber traffic ini adalah laporan yang menunjukkan cara penonton menemukan konten kita di YouTube dan sumber eksternal juga. Eksternal artinya di luar dari YouTube ya. Kayak Mimin tadi, misalnya Mimin share di sosial media seperti itu. Nah, itu akan terdeteksi sama YouTube itu dari sumber trafficnya eksternal. Nah, untuk channel yang sehat, channel yang mulai berkembang itu harusnya adalah 3 sumber traffic, yakni penelusuran YouTube, rekomendasi video, sama fitur jelajah. Itu harusnya ya. Mimin nomor 2-nya masih dari sumber traffic eksternal, karena Mimin kan YouTuber pemula, jadi Mimin masih suka share di sosial media seperti itu, di WhatsApp, di Instagram. Jadi eksternalnya masih tinggi, masih nomor 2 nih. Tapi nggak apa-apa. Dengan menganalisis performa channel kita seperti ini, kita kan bisa ngatur strategi nanti gimana supaya channel kita berkembang, dan sumber trafficnya ya dari 3 yang paling bagus tadi. Jadi Mimin jelaskan satu-satu dulu ya. Sumber traffic yang paling bagus itu memang harusnya dari penelusuran YouTube. Karena laporan penelusuran YouTube ini menunjukkan istilah apa yang ditelusuri oleh penonton saat mereka menemukan konten kita. Kemudian sumber traffic dari rekomendasi video ini itu adalah rekomendasi video itu yang muncul di samping atau setelah pemutaran video lainnya. Dari link deskripsi video juga gitu loh. Ini jadi rekomendasi sumber traffic dari rekomendasi video. Sedangkan fitur jelajah itu adalah sumber traffic dari beranda, subscription, dari tontonan nanti atau watch later, dari trending, dan fitur penjelajahan lainnya gitu. Jadi sumber traffic penelusuran YouTube, rekomendasi video, dan fitur jelajah itu adalah sumber traffic yang paling bagus untuk channel kita supaya channel kita itu berkembang pesat. Sekarang kita ke menu interaksi ya. Jadi di sini ada 2 metrik yang bisa kita analisis. Waktu tonton udah dijelaskan tadi, sekarang durasi tonton rata-rata. Jadi durasi tonton rata-rata itu adalah estimasi rata-rata menit ditonton per penayangan untuk video dan rentang tanggal yang dipilih. Di sini juga kita bisa melihat retensi dari penonton itu pada masing-masing video kita ya. Lanjut ke menu penonton. Nah, ini ada penonton yang kembali, penonton unik, dan subscriber yang udah kita bahas juga. Di menu yang penonton ini, kita bisa melihat data kapan sih penonton ini membuka YouTube. Jadi kita bisa upload tuh sesuai sama waktu itu. Tapi ini datanya lagi nggak ada. Kemudian waktu tonton dari subscriber juga. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya yang nonton video Mimin itu masih banyak yang nggak subscribe daripada yang udah subscribe. Tapi ini nggak apa-apa sih, jadi kita masih ada kesempatan, artinya kalau misalnya orang-orang yang belum subscribe itu terus nonton kita terus tertarik, ada kesempatan dong buat subscriber kita naik terus-menerus gitu teman-teman. Saat kita menganalisis performa channel kita, ingatlah konteks sebelum mengambil keputusan. Jadi itu tuh tergantung dari jenis konten channel kita.
fluktuasi penayangan dan waktu tonton karena musim, liburan, peristiwa terkini, ataupun siklus bisnis itu adalah hal yang normal. Di Google Trends, kita bisa menemukan video yang paling populer berdasarkan wilayah, geografis, tanggal, atau kategori. Jadi kita bisa menemukan query-query video apa yang paling populer di Google. Nah, kemudian nanti kita bisa coba periksa apakah topik yang kita bahas itu trennya naik atau turun selama setahun terakhir. Pun akhirnya kalau kita sudah memutuskan, oke, saya akan mengubah strategi channel YouTube saya. Kita tidak boleh melupakan latar belakang, tujuan, dan ambisi kita di channel YouTube kita ini. Walaupun banyak cara dan tidak terbatas ya, kita tidak boleh melupakan keunikan yang ada di diri kita ketika kita menyampaikan atau kita membuat konten pada channel YouTube kita sendiri. Oke, kayaknya sampai segini dulu ya. Video tentang bagaimana cara kita mengembangkan channel kita dengan ya tadi menilai performa channel terlebih dahulu, kemudian menentukan strateginya, baru kita bisa menentukan strateginya. Kita akan ketemu lagi ya teman-teman di konten yang berikutnya, dan bye-bye!